Ya, kata Siam itu dianggap ya mengacu pada frasa kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya apa? Itu adalah syama, Syamah. yang berarti gelap atau coklat, Oh. yang merujuk pada warna kulit dari orang Thai. Ya. Masuk akal, masuk akal. Ini dari pengalaman saya sendiri, ketika ke Thailand tuh nggak jauh beda sama yang di Jawa, Mbak. Hampir sama dari makanan. Tapi mistisnya itu 11-12. Di bagian apanya nih? Iya, Bentuknya atau? bentuknya. Misal kita ada ini satu produk budaya yang sama. Dan kalau kita ngomong tentang entitas-entitas, kuntilanak tuh masih ada. Siluman buaya, siluman ular. Halo Sobat Javanika semuanya, kembali lagi di kelas sejarah bersama saya, Skolastika Novena sebagai Asdos, dan tentunya ada dosen kita, Om Hao. Halo Om. Halo, sehat? Gimana kabarnya? Baik. Wah ini semangat ini. Semangat banget dong. Ini bajunya tematis banget ya. Iya, ada gajah-gajah putih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Thailand dan juga Jawa terkait hubungannya di masa silam. Kenapa kita mau ngebahas hal ini? Tahu kan? Karena kita mau kemana Om? Mau ke negeri Siam. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong Om Ho kan sudah udah menyebutkan ya tadi kalau Thailand itu negeri Siam nih Om. Iya. Nah, ternyata memang dulunya si Thailand ini nggak langsung bernama Thailand. Dia bernama Negeri Siam kayak gitu. Nah, mungkin Om Ho bisa menjelaskan sejarah singkatnya Thailand dulu. Pas tempo dulu kayak gimana? Jadi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya masuk ke dalam kajian khusus. Kita sebelumnya di kelas sejarah kita membahas tentang prasejarah. Sebenarnya ini bisa kita kaji atau kita lihat dari masa klasik. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita sebut itu Nusantara, itu kajiannya sangat luas. Bahkan dari Madagaskar sampai ke Kepulauan Karibia dan di wilayah Asia Tenggara sendiri. Kalau saya dulu ketika kuliah kan ada mata kuliah History and Memory Making in Southeast Asia gitu. Jadi kita membahas Nusantara itu secara luas. Jadi jangan terkecoh dan jangan tertipu. Kalau ada yang mengatasnamakan Nusantara tapi masih bahasnya Jawa, terutama masih di Jogja, itu bukan Nusantara. Apalagi Jogja, Jawa, Bali itu bukan Nusantara. Nusantara ya harus ke luar negeri juga. Bahkan Asia Tenggara. Tidak hanya mencakup Bali, Sumatera, Kalimantan itu belum Nusantara. Jadi hati-hati menggunakan nama Nusantara untuk cakupan yang lebih luas. Harus perlu biaya gede kalau untuk penulisan Nusantara itu. Kan benar Mbak? Iya benar. Karena kita mau nyiapin satu proyek yang gede nih. Nah, kenapa kemudian kita ambil Thailand? Saya sendiri sudah pernah ke sana ke Thailand dan sering saya gunakan untuk kajian-kajian ketika kuliah S2 waktu masih mata kuliah ya Mbak waktu itu, dan banyak sekali kemiripan terutama dengan Jawa. Apa aja tuh? Ya, misalkan itu secara politik, budaya, secara metafisik juga iya. Nah, pada masa lampau Nusantaranya Nusa dan Antara. Jadi antara pulau-pulau. Dan belum ada negara yang pasti atau persis. Betul. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan. Nah, kalau kemudian kita mengacu pada penamaan ya Siam ya, di dalam konteks toponim dari negeri Thailand pada masa lampau, usul-usulnya kata Siam ini ada beberapa sumber asal usulnya. Yang pertama, bisa tulis dulu ya. Berarti sebenarnya tambahan ini. Kemarin kita sudah bab 1. Tak ulang lagi. Bab 1 itu prasejarah. Dan ini kita ke bab 2. Itu periode klasik.
Nah, di periode klasik ini sebenarnya kita boleh sebut itu di abad keempat hingga abad 15. Gampangannya kita ambil interval. Tapi ini akan kita bahas berikutnya. Kita akan mulai di sini nanti subnya, jadi subbab ya Om. Sub bab 2. Jadi kita mengarah ke kajian hubungan Jawa dan Thailand. Hubungan kita sebut di sini Indonesia Thailand. Oke. Dari Nusantara. Kita akan bahas ini dulu tentang ini. Jadi kajian hubungannya, kalau kita sebut hubungan Indonesia Thailand, kenapa ngambil? Kalau kita lihat kan begini dalam peta semenanjung ya. Ini peta kasaran ini aja lah. Ada Sumatera, ada Jawa. Nah, gampangnya gini aja. Sumatera, ya apa? Kalimantan. Ini Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua, Papua Nugini. Nah, hati-hati, hati-hati, Hati-hati. hati-hati, hati-hati, Hati-hati kenapa tuh Om? hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ketika menggunakan terminologi Nusantara, tidak hanya membahas sini saja, gemes lah, nggak hanya sini aja yang dibahas. Tidak hanya membahas ini saja Indonesia, tapi di sini ada Madagaskar, di sini ada Kepulauan Karibia, bahkan Mikronesia. Kesemuanya ini kita bahas ini Nusantara ini. Karena namanya Nusa Antara. Kalau masih membicarakan Jawa dan Bali, berarti Bali, Jawa, Antara Jawa dan Bali. Apakah pernah ke Sumatera? Apakah pernah ke Borneo? Apakah pernah ke Asia Tenggara? Makanya studi Southeast Asia. Yang kita ambil adalah Thailand dan Indonesia diwakili oleh Jawa. Ambilnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Waktu dulu saya kuliah bisa 3 kajiannya. Jadi bisa Vietnam, Malaysia, bisa juga Singapura, Myanmar. Ini nama-namanya juga beda Mbak, ini sedikit ya. Ini Siam. Ini Champa, dulu Champa itu Vietnam. Ya. Khmer. 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 Malaya. Burma. Oh iya, dulu Burma. Tumasik. Pintar. Tumasik itu apa? Singapura. Oh, Singapura. Oh, satu lagi yang kita lupa di sini. Filipina. Oh iya. Brunei nggak dimasukin? Brunei di sini. Ada itu. Brunei. Iya, dia nempel sih. Kita cek dulu ini Asia. Kemudian ada lagi Laos. Khmer itu Kamboja. Timor Leste. Kita ada 11 kalau nggak salah. Ada 11. Ini Sarawak. Ya, jadi merujuk pada kalau kita sebelum masuk kita harus kata asal usul dulu. Kita kenalan dulu namanya siapa kan gitu ya. Ya, kata siap itu dianggap ya mengacu pada frasa kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya apa? Itu adalah syama. Syama. Yang berarti gelap atau coklat. Yang merujuk pada warna kulit dari orang Thai. Iya. Masuk akal. Iya. Ini bahasa Thailandnya, kalau kisah Tanah Jawa sudah ke Thailand sama ke Belanda ke Jepang apa Mbak bahasa Thailandnya? Tahu nggak? Apa? Lengkap. Oh, bener sih ya. Lengkap. Ampun ha. Bener. Lucu banget desain kita hari ini. Jadi nggak tegang ya. Saya tuh bisa kalau santai ya, ayo santai. Kalau mau serius ya, ayo serius. Kalau mau minta nilai bagus ya ayo. Kalau mau minta nilai jelek ya ayo. Mau minta tergantung. Tapi yang penting jangan keminter, walaupun kita pintar jangan keminter. Jangan minterin orang lain juga dan jangan merendahkan orang lain juga. Ketika kita tahu
basic kita apa, lebih baik kita tutup up. Betul, ini Tanpa sekalian. menjatuhkan, meroket tanpa menjatuhkan tuh bagus. Gitu. Kemudian versi kedua, jadi ini nggak isu sara ya, maksudnya nggak rasis ya. Memang Iya. zaman dulu sebutnya itu syam, dari syam itu gelap atau coklat. Ada versi lain syam, itu berarti diartikan syam atau syam. Syam. Ya jadi ada, kalau kita itu harus bisa beda dulu sebelum ini. Jadi kita kenalan dulu nih sebelum kita pergi jauh nanti. Nanti akan kita jelaskan tentang nama Nippon, nama Belanda dari kata apa. Jadi Siam, Oh, pakai X ya. ya, Siam atau Siam juga bisa. Bahkan orang Jawa menyebutnya dulu Siam. Siam. Oh, pakai Y. Siam. Siam. Ada juga. Ini dari ini, kalau misal kelas beneran kan ada presentasi Mbak. Dari bahasa Sanskrit itu dari ini rumpun ya, kita sebut rumpun. Ada itu di nama saya Syama. Syama. Adanya gelap atau coklat. Kemudian ada Siam itu Shan dan juga Syam. Nah, ada tiga ini yang gampangannya lah. Yang merupakan etnonim dari suku-suku yang tinggal di wilayah utara Thailand dan Myanmar. Oke. Jadi ini mengacu pada suku, ini pada warna. Warna kulit. Warna kulit coklat. Kayak gini nih kulitnya. Ini Syam, ini suku. Nah, dalam tinjauan sejarahnya, kata Siam sendiri itu sudah digunakan dari penyebutan bangsa asing di luar Thailand sendiri, Thai. Itu merujuk pada wilayah yang penduduknya sekarang dikenal dengan nama Thailand dan setidaknya sejak abad ke-12. Jadi memang sudah ada pertukaran pada waktu itu. Dan Nusantara waktu itu memang belum menjadi satu negara, tapi dipisahkan oleh kerajaan-kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan. Nah ini nanti akan kita bahas waktu masa kolonial. Sebenarnya mitos 350 tahun Indonesia dijajah itu seperti apa? Nah, itu akan kita bahas berikutnya nanti. Dan jelas itu seperti apa. Kita akan membantah mitos-mitos yang selama ini sering kita dengar di buku-buku sejarah. Waktu kita pelajaran dulu, nanti waktu masuk masa kolonial nanti. Termasuk di Diponegoro dan macam-macam. Nah berikutnya dalam catatan Barat ya atau Eropa, wilayah ini sering disebut Siam sejak kontak pertama mereka dengan bangsa Eropa pada abad ke-16. Jadi ada juga yang dikenal atau kontak itu abad ke-16 dengan Eropa, Mbak. Nah, kilas waktunya ini salah satunya adalah waktu kerajaan Ayutthaya misalkan. Yang ada di tahun 1351 hingga 1767. Ini kita ambil satu aja. Yang mungkin nanti kita akan coba cek ya. Itu seperti apa gitu waktu kita ke sana. Kita anggap itu studi banding ke luar negeri, ke lokasi. Nah ini juga ada di waktu kerajaan Thonburi. Setelah kehancuran Ayutthaya sendiri itu kerajaan baru yang didirikan oleh Raja Taksin juga dikenal sebagai Siam oleh bangsa asing. Nah yang terakhir adalah kerajaan Ratanakosin di Bangkok tahun 1782, di mana dinasti Chakri yang didirikan oleh Raja Rama I tetap dikenal sebagai kerajaan Siam di kalangan internasional. Pada masa pemerintahan Raja Mongkut atau Rama IV dan Raja Chulalongkorn Rama V, nanti akan kita bahas, menarik. Kerajaan ini melakukan banyak modernisasi dan tetap menggunakan nama Siam dalam urusan internasional. Nah ini ada perubahan-perubahan banyak ini Pak. Nah, di awal abad ke-20, 1932, di revolusi tahun 92 ini ada perubahan nama Siam ke Thailand. Kenapa? Jadi ini dari Siam, kenapa kemudian bisa jadi Thailand? Rajanya bukan sih? Jadi tahun 1932 itu sistem pemerintahan dari monarki absolut itu menjadi monarki konstitusional. Nama Siam masih digunakan secara resmi selama beberapa tahun setelah revolusi. Nah perubahannya pada tahun 1939 nama negara diubah dari Siam menjadi Thailand oleh pemerintah oleh pemerintah pada waktu itu, yang berarti tanah orang bebas. Tanah orang bebas. Berarti Thai. Land. Ditambah Land.
Oh, tayanya berarti bebas artinya ya. Makanya disebut rantai. Apakah itu berhubungan dengan Thailand yang katanya tidak pernah dijajah? Salah satunya itu Mbak, tanah yang bebas kan. Nah, hal ini ditekankan bahwa identitas etnis Thai dan kebanggaan akan kemerdekaan negara tersebut. Jadi seperti Mbak Noven tadi, salah satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah itu adalah Thailand. Salah satunya itu yang belum diduduki lah. Gampangannya kalau waktu dulu kita sekolah ya. Dan nama ini sempat dikembalikan ke Siam lagi selama beberapa tahun pada periode 45 hingga 49, 1949. Namun kemudian diubah menjadi Thailand dan tetap demikian sampai hari ini. Nah, ini bisa kita rangkum sebelum nanti kita lanjut berikutnya. Nama Siam itu memiliki akar sejarah yang mendalam dan telah digunakan selama berabad-abad oleh berbagai bangsa untuk merujuk pada wilayah dan kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Thailand. Perubahan nama dari Siam menjadi Thailand pada tahun 39 menandai upaya untuk mencerminkan identitas nasional yang baru dan kebanggaan akan kemerdekaan dan identitas etnis Thai. Tahun 1939. Itu sih Mbak. Secara menjawab untuk penjelasannya tadi itu seperti itu. Oke, nah ini kita akan ngobrolin secara umum Thailand dulu ya, yang kira-kira maksudnya banyak orang tahu nih, tapi mungkin arti dalamnya belum. Ini kan baju yang dipakai Om Honi maksudnya gajah. Iya. Kenapa di Thailand itu motifnya, apa sih, bukan motifnya Thailand gajah ya, tapi maksudnya kayak banyak barang dari sana itu tuh gajah dan dengan aksesoris seperti ini ya Om, gajahnya. Dan itu orang kalau lihat gajah yang aksesoris kayak itu kan pasti, oh ini Thailand nih. Itu kenapa Om? Atau seperti yang saya pakai ini kan, ini dan kita sebut tuh gajah. Atau bahkan negeri gajah putih. Oh iya benar. Ya tentunya gajah itu menjadi simbol negara Thailand karena hewan ini memiliki makna historis, budaya dan spiritualis yang cukup mendalam bagi masyarakat Thai sendiri. Nah ini alasan-alasannya nih Mbak, kenapa harus dipakai gajah. Nah makna dari sejarahnya sendiri adalah lambang dari kekuatan dan kegagahan. Nah gajah ini telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan dan kegagahan dalam sejarah Thailand. Gajah sering digunakan dalam perperangan. Oh, kendaraan perang. Kendaraan ya. Bahkan kalau di kita sendiri gajah itu yang ada dua versi ya ini ya. Kalau kita kenal Dwi Pangga itu nama kereta, tapi Dwi Pangga ini gajah. Gajah Sakti. Nah ini ada dua versi, berarti itu kendaraan Dewa Indra, Dewa Perang ini Mbak. Iya. Yang ini adalah masa Mataram atau Sultan Agung. Kalau nggak salah ini di masa Sultan Agung atau di era Mataram Islam masuknya. Nanti kan kita bahas di masa Islam. Ini yang kemudian ada mitos Gajah Wong. Kok mitos, legenda di Kali Gajah Wong. Iya, Kali Gajah Wong. Dari kata ini nanti. Ini kalau di Indonesia sendiri untuk ini. Jadi untuk senjata untuk kendaraan perang atau wahana perang. Nah ini Raja Thai dan Panglima perang menggunakan gajah sebagai tunggangan dalam pertempuran yang merupakan kekuatan dan dominasi militer. Nah, raja-raja dan gajah putih. Gajah putih yang sangat langka memiliki makna khusus dalam sejarah Thai. Gajah putih dianggap sebagai hewan suci dan keberadaannya di kerajaan dianggap sebagai tanda kemakmuran dan keberuntungan bagi kerajaan tersebut. Raja Thailand yang memiliki gajah putih dianggap sangat berkuasa dan dihormati. Nah, makna spiritualis dan juga budaya ini juga di agama dan kepercayaan, Mbak. Dalam agama Buddha yang merupakan agama utama di Thailand, gajah memiliki tempat yang sangat penting. Gajah sering dikaitkan dengan cerita-cerita dari kehidupan Buddha. Seperti misalkan legenda mengatakan bahwa Buddha dilahirkan setelah ibunya Ratu Maya bermimpi tentang gajah putih. Nah ini topiknya juga menarik. Belum lama hari Trisuci Waisak. Nah, pas juga. Nah ini juga gajah juga dianggap sebagai makhluk yang bijaksana dan tenang yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Buddha. Berarti untuk menyimbolkan kegagahan dan kekuatan mereka juga, terus juga tapi pun ternyata gajah-gajah yang dipakai buat perang pun itu berbeda ya dari gajah yang disucikan di kerajaan ya Om. Kan yang disucikan gajah putih, yang biasa ya gajah biasa, yang buat perang gajah biasa. Gitu. Kalau ini Om, terkait secara khusus hubungan raja-raja atau kerajaan di Thailand dengan di Jawa ini gimana? Karena kan tadi Om mau bilang bahwa
Gajah Mada sendiri sudah menyatukan semua Nusantara nih. Berarti kan otomatisnya sebelumnya ada hubungan entah diplomatis atau mungkin bahkan peperangan, perdagangan, politik dan lain-lain. Itu gimana tuh? Jadi ini kalau kemudian kita lanjut ya, antara Siam atau ini sama aja dengan Jawa. Oke. Spesifik wilayah kita sebut berarti Mataram, Majapahit Mataram ya. Terakhir Mataram baru. Berarti ini sebenarnya nanti juga akan masuk, kalau Mataram baru kita ke periode Islam. Jadi ini antara 15-16 abad ke ini sampai ini di abad 18 sampai 19. Jadi kita mulai untuk ini ya apa? Periodisasi ya kita ambil. Tapi nggak akan kita jelaskan satu-satu karena panjang. Jadi hubungan itu sudah ada. Jadi hubungan Thailand sendiri dengan Jawa pada masa lampau itu ditandai dengan perdagangan aktif. Oke. Apa Jadi, yang dijual tuh sama? Macam-macam. Jadi hubungan diplomatiknya itu lebih ke perdagangan, yang utama adalah mendiplomasi, pertukaran budaya dan aliansi politik. Oke. Dan bahan makanan yang diperdagangkan antara kedua wilayah ini. Jadi lebih ke hasil bumi juga, karena agraris kan. Betul. Nah ini kita melihat pusat-pusat kota untuk perdagangan internasional ini, Mbak. Kalau di Thailand tentunya ada kota-kota seperti Ayutthaya, pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa. Ini seperti halnya kalau kita sebut itu daerah Lasem ya, waktu itu menjadi kota pelabuhan juga, menjadi satu penghubung. Nah ini tentunya lebih mengarah kepada perdagangan itu paling utama. Selain juga ada perkawinan antar kerajaan, misi diplomatik juga, Mbak. Terus akhirnya terjadi satu pengaruh budaya yang terjadi, misalkan pengaruh-pengaruh budaya dari kedua tempat ini dalam hal seni, arsitektur dan budaya. Seperti halnya gaya arsitektur candi di Jawa. Ini juga bisa dipengaruhi gaya arsitektur dari daratan Asia Tenggara, termasuk dari Thailand. Misalkan kalau kita lihat negara sebelahnya ya, itu Khmer atau Kamboja itu ada Angkor Wat. Kalau di Thailand kan ada yang pakai nama Wat itu, kuil tuh. Iya benar. Nah untuk agama tentunya agama Hindu dan Buddha, terutama agama Buddha itu menyebar, Mbak. Termasuk di Siam dan ke Jawa agama juga. Banyak candi dan patung di Jawa yang menunjukkan pengaruh gaya seni dan ikonografi yang serupa dengan yang ditemukan di Thailand. Jadi hampir sama. Nah secara umum itu. Nah kita ambil kalau yang hubungan kerajaan, hubungan Siam secara umum dengan satu kerajaan yaitu Majapahit. Nah kerajaan Majapahit sendiri di puncak kejayaannya, kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Jawa bagian timur, itu hubungan secara diplomatik dalam hal perdagangan dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara termasuk Siam. Nah ini Gajah Mada, seorang pati terkenal dari Majapahit, diketahui memperluas pengaruh kerajaan ini hingga ke Semenanjung Malaya dan mungkin juga berhubungan dengan Siam. Nah itu hubungannya kurang lebihnya ini. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Berarti tapi tetap ini ya, jalan utamanya mereka berhubungan dengan orang Indonesia, terutama di Jawa itu adalah dengan perdagangan dulu dan mungkin juga penyebaran agama juga ya Om. Tapi berarti juga Om, kan tadi kita bilang mereka belum pernah jajah nih. Tapi si Gajah Mada ini kan dia menyatukan. Apakah itu dengan cara menjajah atau diplomasi yang baik? Iya, kalau menurut saya secara diplomasi, menduduki atau tidak secara menjajah ya, menyebarkan tadi yang saya sampaikan secara analisis di sini ya, ini tak rangkum ya, karena ada PowerPoint-nya. Bentar Mbak tadi itu. Nah, kalau saya sebutkan di presentasi saya, Gajah Mada itu seorang pati yang terkenal di Majapahit. Diketahui memperluas pengaruhnya. Kerajaan ini hingga ke Semenanjung Malaya dan mungkin juga berhubungan dengan Siam. Jadi hanya memperluas pengaruhnya. Oke, paham. Ya, jadi Sumpah Palapa itu kan
ingin menyatukan itu menjadi di bawah Nusantara ya, menjadi satu. Tapi menjadi pertanyaan sekarang, apakah bisa dipersatukan? Apakah menjadi mitos juga? Nah itu. Tentang Sumpah Palapa itu seperti apa? Ini hanya kita amannya ya, kita sebutnya itu memperluas pengaruh. Jadi bukan menjajah. Karena yang dimaksud sebenarnya kolonialisme itu ketika bangsa Eropa menguasai wilayah timur. Okay. Nah, itu tadi kan si Gajah Mada nih Om yang ibaratnya ekspansi apa ya, pengaruh ke sampai ke Thailand juga. Nah, sedangkan kalau dari Thailand sendiri, apakah pernah ada kunjungan kerajaan ya, bukan cuma perdagangan ke Indonesia? Iya, kalau waktu itu tentunya kita sebutnya masih Hindia Belanda. Ini kita ambil salah satu contoh yang paling terkenal dan fenomenal ya. Itu tentang kunjungan Raja Chulalongkorn. Chulalongkorn. Ya. Jadi kita ambil contoh, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau hujan nggak tak keluarin. Kecuali Raja Chulalongkorn atau Rama kelima, siapa yang pernah datang ke Hindia Belanda? Atau ke Indonesia lah itu. Kunjungan berarti. Chulalongkorn. Chulalongkorn. Oh, saya suka pakai warna-warna ini, kenapa Mbak? Biar gampang diinget. Betul. Ini apa ya? Rama 5. Dari Siam ya. Waktu itu ke Borobudur. Oke. Ya, ini ke yang paling terkenal ini. Pada akhir abad ke berapa? 18. Nah, ini di abad atau XVII. Oke. Abad 18 itu kemana? Ke Borobudur. Borobudur. Itu dalam misi apa tuh? Kunjungan kenegaraan diplomasi ke ini yang paling terkenal ini. Ya, ini di akhir abad ya, di akhir abad ke akhir abad ke-19. Akhir abad ke-19. XIX. Atau tahun 1893-an. Sekian. Tahun 1906. Misalnya ini kalau sejarah dia tanya, oh mau sumbernya dari buku, oh mau sumbernya dari naskah, ya sejarah itu masih benar itu. Ya aneh gitu. Cuman bisa nih baca itu, ya memang dibaca. Sejarawan itu harus rajin membaca. Apapun itu dibaca. Nah, ini kita ada namanya kritik sumber, jadi membandingkan banyak sumber-sumber. Dan ini tahun-tahun, jangan sampai salah tentang tahun. Jadi ini nggak ada kaitannya sama retrokognisi atau nerawang ya. Nah, retrokognisi itu nggak nerawang loh. Itu kita harus analisisnya kuat. Nah, ini Raja Chulalongkorn ini adalah Raja Thailand yang sangat berpengaruh Mbak pada waktu itu. Terutama karena reformasi modernisasi yang dilakukan di Thailand. Nah, kunjungannya ke Borobudur adalah bagian dari perjalanan panjangnya yang mulia ini, Raja Chulalongkorn itu untuk ke berbagai negara di Asia dan bahkan Eropa untuk berhubungan diplomatik dan memahami perkembangan yang terjadi di luar negeri. Itu dibanding juga. Ini yang sama kayak kita pakai KTJ nanti nih. Jadi ada Thailand, ada Jepang, ada Belanda. Jadi studi Asia Tenggara, studi Asia kita ambil Jepang, kemudian studi dunia kita ambil Belanda. Jadi ini SEA Games dulu nih KTJ, kalau ini masih, kalau kita ngomong Thailand tuh KTJ masih, kalau orang olahraga ya itu SEA Games dulu. Jadi kalau ini ke Thailand nih, kita harus step by step. Terus masih Asian Games, level Asian-nya, mungkin Olimpik terakhir. Ini ke Jepang. Ini baru ke Belanda, Eropa lah. Nah, terus step by step, pelan-pelan satu-satu.
Betul, kita studi Asia Tenggara dulu. Belum nanti kita studi Asia dan juga studi dunia. Oke. Nah, selama kunjungannya ini tempat yang paling berkesan itu adalah Candi Borobudur. Nah, saat mengunjunginya itu sangat terkagum dengan keindahan dan spesifikasi sejarahnya. Oke. Ada beberapa laporan, ini yang sangat terkenal, yang menunjukkan bahwa Raja Chulalongkorn membawa pulang beberapa souvenir dari kunjungan ke Borobudur, termasuk relief miniatur yang merupakan replika dari relief besar di candi tersebut. Oke. Nah, ini souvenir, tapi nggak belanja di pasarnya, belum ada. Kita sih. Nah, nanti kita ketika masuk kajian candi, kita akan membahas tentang Borobudur. Mungkin kita ambil candi besar Borobudur, kemudian Prambanan, Dieng, mungkin gitu mas. Ya kan? Ini souvenir, tapi souvenirnya nggak beli di pasar, nggak beli di tukang souvenir. Itu ngambil langsung. Ini memang sudah menjadi isu pada waktu itu. Dan sedikit cerita, dulu ketika masa kolonial dan setelah Raffles membuka ya, nanti kita akan membahas setelah kita dapat pegangan yang kuat di masa klasik, nanti kita akan masuk ke masa kolonial. Banyak sekali penjarahan, perusakan yang ketika sekarang kita ke candi-candi kadang nggak lengkap. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Bahkan di Borobudur itu, kalau kita cermati di beberapa arca-arca Buddha, itu kebanyakan nggak ada kepalanya. Atau kepalanya hilang separuh. Yang dicuri bagian kepala. Jadi di pasar internasional, black market itu, harga kepala Buddha itu jauh lebih mahal daripada utuh. Dan itu kan nanti ada posisi-posisi tangannya, ada macam-macam ya, Dharma Cakra Mudra, ada abaya yang gini nolak, ada yang memutar roda Dharma Cakra Mudra, ada posisi dan menghadap arahnya kemana. Nah dulu jahatnya itu ketika ngambil itu didorong mbak. Jatuh, pecah. Jadi biar ini benar-benar patah. Ya kepalanya diambil, sehingga sering kita temukan ada yang cowel. Nah banyak sekali penjarahan, dan ini yang menarik ini adalah kebanyakan waktu itu penjarahan karena belum sadar akan sejarah itu. Ini akan kita bahas nanti sebab-sebab ketika kita bahas tentang candi, sebab-sebab kerusakannya seperti apa, damage-nya sampai hari ini. Nah saat ada orang penting atau apa dikasih souvenir. Bahkan waktu itu ada bergerubak-gerubak ini ya, candi-candi itu atau komponen candi yang dibawa. Bergerubak-gerubak ya, saking banyaknya. Tapi replikanya, semuanya replikanya atau mungkin ada yang asli juga? Asli, pada waktu itu adalah asli. Ya, tapi ini juga ada beberapa informasi ya, atau ini bahwa yang informasi tentang souvenir yang dibawa oleh Raja Chulalongkorn itu tidak terlalu rinci. Tetapi kunjungan tersebut tetap menjadi momen penting dalam sejarah hubungan antara Thailand dan Indonesia, serta memperkuat pengakuan internasional terhadap kekayaan budaya Indonesia. Ada yang menyebutkannya juga nggak rinci mbak itu, yang dibawa apa aja. Jadi kita nggak tahu, dan sekarang sudah tersebar di mana-mana. Jadi yang paling terkenal adalah pada waktu itu tentang membawa beberapa entah itu relief, miniatur, arca ataupun apa itu dari Candi Borobudur sebagai souvenir dianggapnya. Selain di Borobudur ini om, Iya. tadi kan kita udah ngebahas tentang hubungan negaranya om, secara general sejarahnya, terus juga hubungan negara Thailand juga di Indonesia kayak gitu. Nah, tadi di awal-awal om sempat menyebut nih bahwa banyak kesamaan. Salah satunya adalah kesamaan tentang mitos mistisnya nih om. Iya. Kita akan ke mitos dan mistis ya. Ya. Ini dari pengalaman saya sendiri, ketika ke Thailand tuh nggak jauh beda sama yang di Jawa, mbak. Hampir sama dari makanan. Memang di sini lebih herbs ya, herbal. Rasanya herbalnya itu kuat banget makanan di sana. Tapi mistisnya itu 11-12.
di bagian apanya, di Iya, bentuknya atau bentuknya. Misal kita ada ini satu produk budaya yang sama. Budaya perhantuan, saya sebut hampir sama. Cuman yang saya nggak ketemuan tuh pocong ya. Mungkin produk budayanya berbeda. Jadi ada perbedaan dari pengaruh kepercayaan. Jadi kalau kita ngomong tentang dukun masih ada. Dukun di sana jimat, penggunaan amulet bahkan terang-terangan. Kemudian hampir mirip seperti yang di Bali. Jadi masih ada beberapa ritual-ritual seperti di Bali mungkin ada canang ya, bunga-bunga yang ditaruh itu banyak banget. Terus dupa di situ, hiu. Dan kalau kita ngomong tentang entitas-entitas, kuntilanak tuh masih ada. Siluman buaya, siluman ular. Dan yang paling yang mungkin akan menjadi pembahasan kita ketika kita ke sana nanti kumantong itu, Mbak. apa? Kumantong. Iya. Apa tuh Om? Bentuknya? Nah, jadi ada dua. Saya jelaskan spesifikasinya. Kalau kita sebut ya, kumantong ini sebuah entitas dalam kepercayaan spiritual Thailand yang diyakini sebagai roh dari anak kecil yang dibawa kembali dari kematian oleh seorang dukun atau ahli sihir. Istilah kumantong sendiri berasal dari bahasa Thai, di mana kuman berarti anak kecil dan tong berarti emas. Oleh karena itu, secara harfiah, kumantong dapat dijelaskan sebagai anak kecil berupa emas. Jadi terkadang untuk membawa satu keberkahan. Bentuknya boneka. Bahkan dulu ada yang menyebutkan jika ini itu dari janin yang diawetkan, Mbak. Waktu saya ke sana pun beli boneka-bonekanya kumantong. Oh, Om Ho punya boneka kumantong? Ya, tak bawa saatnya di rumah Jogja. Tapi itu bentuknya seragam atau bentuk atau muka cirinya tuh seragam atau seragam. Oh, biasanya ada anak yang di kayak rambut ada botak, ada di sisai rambutnya tuh Mbak dikucir. Terus bawa kantong ini apa? ST. Bukan. Kantong uang, ada yang gitu, ada yang dikucir dua gini. Itu ada gitu juga. Ini aku sambil searching gambarnya ya. Nah, kumantong ini secara kepercayaannya itu berasal dari praktek agama lampau atau agama kuno ya. Kepercayaan lampau di Thai, di mana dukun atau ahli sihir yang melakukan ritual khusus untuk memanggil roh anak yang telah meninggal kembali ke dunia sebagai kumantong. Setelah proses ini selesai, roh anak tersebut diyakini akan tinggal dan menetap di sebuah patung kecil, biasanya terbuat dari bahan seperti emas, perunggu, atau kayu. Ini juga yang mungkin akan mengaruhi nanti ke spirit dolls. Oke. Nah, tempat ini booming juga mengarah ke situ juga. Nah, fungsinya itu kumantong diyakini ya, itu dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, dan juga kekayaan kepada pemiliknya atau yang mengasuh. Jika mereka dirawat dengan baik. Jadi kayak tuyul. Nah, boneka tuyul gitu. Boneka tuyul. Tahu? Untuk pemiliknya ini, dia akan merawatnya seperti anak kecil, anaknya sendiri, dan memberikan makanan, minuman, serta persembahannya secara teratur. Nah, kumantong juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk membantu dalam situasi tertentu, seperti melindungi pemiliknya dari bahaya atau membantu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, perewangan. Jadi bisa disimpulkan nggak Mbak Noven? Ya, Tentang ini sih. berarti mengacu ke perewangan nih, apa? Ya, sama jatuhnya ibaratnya apa ya, secara usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tradisional ataupun metafisiknya, kliniknya ada juga nih di Thailand. Iya, dan itu dikasih saji-saji. Jadi misal di sini ada, sering saya melihat di sana ya, tuh banyak boneka ini ada sajennya. sajennya, itu ada susu, buah, makanan ringan, ada permen, ada minuman bersoda, itu sajikan di depan dan dikasih sedotan-sedotan itu. Ya mungkin nanti bisa diinsert gambar kumantong seperti apa. Dan ini tentunya kan kalau kita sebut apa yang sudah diceritakan paparkan tadi itu kan menimbulkan kontroversi, Mbak. Meskipun kumantong ini menjadi bagian dari budaya Thailand secara mitos dan mitisnya ya. Dan budayanya lebih kepada kepercayaan spiritual. Tapi berarti sebenarnya hakikatnya penggunaan si kumantong ini juga memang untuk menambah atau memberikan kebahagiaan dan kemakmuran buat mereka yang melakukan ritual dengan kumantong ini. Iya, diyakininya demikian. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kumantong itu diambil dari mayat atau jasad bayi.
atau anak kecil itu. Sehingga sekarang diakali dengan boneka. Tapi berarti atau patung. mengambil gitu. spirit yang sudah meninggal pun itu tidak masalah. Iya, ini mungkin berkembang jadi spirit dolls yang kita ketahui sekarang karena ada mantra-mantra dan macam-macam kan di situ gitu. Benar sih. Nah, ini Om, aku kemarin tuh sempat searching tuh, terus Iya. di deket kuil di Thailand itu katanya ada tempat buat membuang jasad janin banyak banget. Karena aku penasaran sama kumantong ini, sama bonekanya sih sebenarnya, tapi kayak menarik banget kalau besok pas kita ke sana kita mengunjungi kuil itu sih. Iya. Dan kita juga nanti mencari ini ya hubungannya dengan praktik tuyul yang ada di Indonesia apakah sama dengan kumantong yang ada di Thailand. Betul sekali. Iya. Sama ada satu lagi sebenarnya yang apa entitasnya tuh katanya mirip, tapi dengan bukan yang di Jawa ya, tapi di Kalimantan yaitu kuyang. Kalau di mana Thailand namanya apa Om? Palasik ya. Ya palasik itu sebenarnya ditemukan juga di Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat. Ada yang menyerupai palasik juga. Tapi bentuknya juga kayak kuyang semuanya. Nah ini coba saya cari di data saya ya. Di Thailand sendiri tidak ada istilah yang langsung setara dengan kuyang dari budaya Kalimantan terutama di Indonesia atau palasik yang ada di Sumatera Barat. Tetapi Thailand memiliki berbagai cerita dan legenda tentang makhluk supranatural atau setan yang seringkali memiliki ciri-ciri atau perilaku yang mirip dengan makhluk serupa. Dalam hal ini adalah cerita kuyang. Nah ini beberapa ya kita jabarkan, mungkin nanti akan kita cari ketika ke sana. Beberapa sampel atau contoh makhluk supranatural dalam mitologi Thailand yang memiliki kesamaan dengan kuyang antara lain ini Mbak ya. Pipop merupakan jenis hantu atau makhluk gaib dalam kepercayaan Thailand yang diyakini hidup di dalam pepohonan. Mereka dipercaya dapat menyebabkan penyakit atau kesialan bagi siapa saja yang melewati daerah yang mereka huni. Kemudian kedua adalah Pi Tai Hong, merupakan roh orang mati yang belum menerima pemakaman yang layak atau yang meninggal dengan cara yang tragis. Mereka diyakini dapat kembali dari kematian dan mengganggu kehidupan orang lain. Berikutnya adalah Pi Krahang. Pi itu mungkin hantu ya biasanya. Pi merupakan makhluk supernatural dalam bentuk sosok manusia yang memakai topeng hitam. Mereka dikatakan gemar muncul di malam hari dan bisa menyebabkan ketakutan atau kesialan juga bagi yang bertemu. Yang terakhir, Pi Krasue merupakan hantu perempuan yang dipercaya bisa melepaskan kepala ini mengambang di udara di malam hari. Nah ini mereka biasanya dikenal karena suka memangsa darah atau jaringan manusia. Oh ini nih. Berarti Pi Krasue. Ini kuyang. Gini ya. Si Pi Krasue. Ini. Enggak ada istilah tapi ini ada beberapa penyebutannya Mbak. Jadi ini sih yang hampir sama. Oke, itu juga Pi itu hantu kayaknya. Secara ini yang bisa kita temukan di beberapa persamaan-persamaannya ya, kesamaan antara Jawa dan Thailand atau Nusantara secara keseluruhan, atau Indonesia Thailand kita ambil studi Thailand. Dan Thailand itu kan terletak di perbatasan ya, tadi pas di tengah, jadi ada Malaysia, ada Myanmar, Laos, Kamboja, Cina Utara, Cina Selatan, Laut Cina Selatan, dan di sebelah sini Samudra Hindia langsung. Betul. Jadi pas di tengah Siam, di Siam, Laos, Khmer, Burma, Malaya. Gitu. Ini tambah bikin pengen segera berangkat sih. Ya, itu dia Sobat Javanika. Jadi sejarahnya Thailand sendiri pun juga dengan Indonesia dan juga Nusantara secara keseluruhan ternyata memang saling beririsan, apalagi pada zaman kerajaan-kerajaan lampau dulu ya Om ya. Terus juga ternyata secara mitos mistis kurang lebih sebenarnya bentuknya dan juga kegiatan entitasnya itu sama, cuman mereka punya nama yang lebih spesifik masing-masing begitu. Nah ini kelas sejarah hari ini sekian dulu ya Om ya. Om Ho ada yang ingin disampaikan? Iya, tentunya masih pembahasan cukup panjang, cukup lama. Jadi ini nanti kita selesai di sejarah era klasik ya, Hindu dan Buddha, dan kita ambil yang bercorak Buddha. Hubungan antara Jawa, Thailand atau Siam atau Jawa Dwipa Thailand di wilayah Nusantara
Dan insya Allah nanti ketika kita melakukan studi banding sembari mendampingi rekan kita ya, Kak Aini dari kalangan Sang Puan, nanti kita akan menemukan perbandingan-perbandingan dan menjadi bahan pembelajaran bersama. Itu saja. Doakan kita lancar. Oke, terima kasih Om Hao. Dan juga terima kasih buat Sobat Javanika yang sudah mengikuti kelas sejarah hari ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman punya kritik, saran maupun tambahan ilmu tentang Thailand maupun sejarah-sejarah lainnya, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa tetap dukung dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Jangan lupa tinggalkan ketik masukan dan saran hanya di kolom komentar. Tetap dukung Kisah Tanah Jawa dan podcast Obrolan Santai. Dan tak lupa, terima kasih untuk Mbak Noven dan teman-teman semuanya yang sudah bertugas dan juga yang Sobat Javanika sudah mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Dan terima kasih teruntuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan sponsori kita pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang bekerja, kuliah, ataupun yang penghobi seni fotografi dan juga videografi dapat berbelanja dan tentunya memborong properti, borong ini gadget yang mutakhir, piranti mutakhirnya hanya di DOS Indonesia yang ada di mana, Mbak? Dimanapun di Indonesia ada, di seluruh Indonesia ada, tapi juga kalau di Jogja di Jalan Kaliurang kilometer 5. Dan terima kasih untuk yang sudah join membership. Betul sekali, dan yang belum join silahkan join membership Obrolan Santai karena akan ada banyak benefit menarik dan juga tiap kliwon kalian bisa ngobrol dengan kami tim Obrolan Santai. Gitu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.